Pernahkah kamu mempertanyakan dalam diam tentang apakah kemiskinan yang dialami manusia itu benar-benar takdir atau hasil dari pilihan-pilihan mereka yang terpaksa diambil? Karena sejak kecil kita tahu, sering mendengar kalimat ini. Itu sudah takdirnya untuk menjadi miskin. Sekilas terdengar sebagai kalimat yang menenangkan, tapi diam-diam mematikan satu hal penting. Itulah ikhtiar atau usaha. Jika dilihat dalam pandangan aliran Qadariyah, yang dimana bahwa takdir ada dalam genggaman tangan manusia, mereka berpendapat bahwa manusia dilahirkan bukanlah sebagaimana wayang yang hanya digerakkan oleh nasib. Allah memberi akal, tenaga, dan kesempatan, lalu memberi manusia ruang untuk memilih. Maka ketika seseorang miskin, Qadariyah tidak langsung bertanya, "Kenapa Allah menakdirkanmu seperti ini?" Tetapi bertanya lebih pelan dan lebih berat, seperti, pilihan apa saja yang terjadi, yang sudah kamu pilih, sehingga kamu berada di titik itu. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengembalikan tanggung jawab pada tempat yang semestinya. Karena jika kemiskinan sepenuhnya merupakan sebuah takdir, lalu untuk apa perintah bekerja? Untuk apa larangan malas? Untuk apa anjuran belajar, berdagang, merantau, dan berusaha? Qadariyah memandang rezeki memang dari Allah, tetapi jalan menuju rezeki dibentangkan melalui usaha manusia. Miskin misalnya, dalam pandangan ini bisa jadi bukan vonis langit, melainkan akibat dari sistem, keputusan, atau bahkan ketakutan yang diwariskan turun-temurun. Seperti takut gagal, takut berbeda, takut mencoba. Kemudian takdir dipakai sebagai alasan paling aman, hanya digunakan sebagai tameng atas kemalasan. Karena dengan mengatakan, ini mah sudah takdir, mereka merasa terbebas dari tanggung jawab untuk berubah. Qadariyah tidak menafikan fungsi dari doa, tidak pula meniadakan kekuasaan Allah. Justru sebaliknya, Allah dimuliakan dengan cara yang berbeda. Dia Maha Adil, tidak menghukum manusia atas sesuatu yang tidak manusia pilih. Maka, jika seseorang miskin karena tertindas sistem, itu kezaliman manusia, bukan kezaliman yang maha kuasa. Jika kemiskinan
karena diberi aksesnya ditutup, itu tanggung jawab sosial. Jika miskin karena malas dan enggan berusaha, itu pilihan personal. Semuanya tidak bisa disapu dengan satu kata. Itulah takdir. Dalam pandangan ini, iman bukan sekedar pasrah belaka, tetapi berani bertanya, apa yang bisa aku ubah hari ini? Karena Qadariyah percaya Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Yang sering terjadi, manusia menzalimi dirinya sendiri, kemudian menyalahkan langit sebagai penyebabnya. Namun, pandangan ini juga berat, karena jika kemiskinan bukan sepenuhnya takdir, maka bangkit menjadi sebuah kewajiban. Belajar menjadi sebuah tanggung jawab. Berusaha menjadi ibadah. Itu tidak nyaman. Bukankah lebih nyaman berkata, beginilah nasibku, daripada mengakui masih ada yang bisa aku usahakan. Qadariyah tidak menjanjikan hidup mudah. Ia hanya menawarkan kejujuran bahwa perubahan tidak turun dari langit jika kaki tidak mau melangkah. Namun di titik tertentu, Qadariyah juga mengingatkan, jangan sombong ketika berhasil, karena usaha merupakan tugas manusia, tetapi hasil tetap di tangan Allah. Maka oleh karena itu, miskin bukan sebuah aib, dan kaya juga bukan bukti paling dicintai. Karena yang dinilai adalah apakah seseorang berhenti pada alasan atau bergerak dalam kesadaran. Mungkin pertanyaan paling jujur bukan kenapa Allah menakdirkanmu miskin, tetapi apa yang sudah aku lakukan dengan kehendak yang sudah Allah berikan. Takdir dalam pandangan Qadariyah bukanlah sebuah penjara, melainkan pintu yang menunggu untuk dibuka dari dalam.